Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Baik, tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ismawati, NIM C01211090 dan yang ditemui saya Karewai dengan NIM C01211097 dan yang di samping. Baik, perkenalkan, nama saya Purnama Febriani dengan NIM C021378. Saya ingin bertanya kepada saudari Purnama, itu jelaskan apa itu penilaian kinerja beserta manfaatnya. Jadi menurut penilaian kinerja menurut Werder dan Davis, penilaian kinerja itu adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Sedangkan menurut Mundi, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapatan dari para bawahan rekan kerja atas manajer lainnya dan bahkan karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja juga merupakan proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Manfaat penilaian kinerja menurut Werder Davis 1996 yaitu perbaikan kinerja, 2. Penyesuaian kompensasi, 3. Penempatan karyawan, 4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan, 5. Perencanaan dan pengembangan karir, 6. Mendeteksi kelemahan proses staffing, 7. Mendeteksi ketidaktepatan informasi, 8. Mendeteksi kesalahan desain jabatan, 9. Menjamin kesempatan kerja yang setara, 10. Mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, dan terakhir memberikan umpan balik bagi Departemen Sumber Daya Manusia. Saya kembalikan kepada pemateri. Kepada saudari Suci, saya ingin bertanya, apa itu syarat dan standar penilaian kinerja? Syarat penilaian kinerja, suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, sistem penilaian kinerja harus job related, yaitu mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Yang kedua, praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Yang ketiga, terstandarisasi, memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Adapun standar kinerja yaitu standar kinerja performance standar adalah tolak ukur benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang didapatkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja terkait dengan suatu jabatan atau job related dapat diperoleh melalui proses analisis jabatan. Adapun standar kinerja kedua yaitu prinsip SMART dalam penetapan standar kinerja. Pertama, spesifik, yaitu jelas dan rinci. Yang kedua, measurable, dapat diukur. Yang ketiga, achievable, dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasannya. Yang keempat, result oriented, berorientasi dalam hasil. Time frame, jelas jangka waktu pencapaiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya di sini akan menjelaskan ukuran kinerja dan tantangan penilaian kinerja. Ukuran kinerja adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentu kinerja. Tantangan penilaian kinerja. Dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut ini. Kendala hukum. Negara seperti Amerika Serikat sudah sangat maju dalam mengatur masalah penilaian kinerja secara hukum. Di negara kita hal ini memang masih belum diatur secara khusus, namun dengan terbentuknya pengadilan hubungan industrial, bukan tidak mungkin dalam waktu tidak lama lagi akan muncul aturan-aturan hukum yang terkait dengan penilaian kinerja di perusahaan-perusahaan Indonesia.
Menurut hukum, penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi, job relate berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan, valid, sah sebagai alat ukur, reliably dapat diandalkan, dipergunakan secara adil. Beberapa syarat penilaian kinerja dan umpan balik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum harus didasarkan pada hasil analisis jabatan, harus standar dan formal. Standar harus dikomunikasikan kepada karyawan sebelum periode penilaian. Dapat digunakan harus objektif dan tidak berkontaminasi. Pengukuran harus pada dimensi kerja spesifik. Jika yang dinilai adalah perilaku, maka penilaian harus punya cukup waktu untuk melakukan observasi. Untuk meningkatkan reliabilitas, perlu ada lebih dari satu penilaian. Penilaian yang ekstrem perlu dilengkapi dokumentasi perilaku para karyawan, harus diberi kesempatan meninjau hasil penilaian terhadap mereka. Para penilai teratas harus dilatih untuk mencegah diskriminasi dan agar mampu menilai secara konsisten. Penilaian harus sering dilakukan, paling tidak setahun sekali. Bias penilai. Bias adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran. Beberapa bias penilaian, rat bias, yang paling umum terjadi adalah halo effect, yaitu penyimpangan bersifat pendapat pribadi subjektif, the error of central, dan yang terakhir yaitu metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja yaitu yang pertama metode penilaian umpan balik 360 derajat, metode skala penilaian, metode insiden kritis, metode esai, metode standar kerja, metode peringkat, metode distribusi dipaksakan, metode skala penilaian berjangkar keperilakuan, dan sistem berbasis hasil. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari video kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.